Pada tahun 2002, segerombolan kaum muslim India membakar kereta yang dipenuhi oleh peziarah Hindu di Godhra. Insiden ini memakan korban jiwa yang terbakar hidup-hidup dan memantik kerusuhan antar umat Hindu dan Muslim di Gujarat, India. Alih-alih menghentikan kekerasan berlanjut, kepolisian setempat mendapatkan perintah dari seorang politisi lokal untuk tidak menghalangi kaum Hindu dari membalaskan dendam mereka ke kaum Muslim, bahkan membantu mereka. Alhasil, kerusuhan ini berubah menjadi pembantaian. Kurang lebih ratusan hingga ribuan Muslim dibunuh, pertokoan dijarah, dan pemerkosaan merebak. Kisah ini berasal dari pengakuan seorang polisi bernama Sanjeev Bhatt. Dia mengaku mendapat instruksi tersebut dari Narendra Modi, yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri India. Kini, Sanjeev Bhatt dipenjara karena berbagai pelanggaran pidana. Meski keabsahan dan kebenaran dari pengakuan polisi ini memang resmi ditolak, ada satu hal yang pasti mengenai India, bahwa negara ini semakin disusupi oleh radikalisme Hindu. Dari retorika sara, kebijakan diskriminatif, hingga pembiaran kekerasan. Kenapa hal ini dapat terjadi? Ada banyak faktor yang menyebabkan radikalisme Hindu merebak di India. Pertama-tama, kita akan memulai dari Perdana Menterinya. Pada tahun 2014, Narendra Modi terpilih sebagai Perdana Menteri India dari Partai Bharatiya Janata Party atau BJP, yang juga menjadi partai terbesar di India. Momen ini dikatakan sebagai titik kebangkitan ekstremisme Hindu di India. Mengapa? Karena BJP merupakan partai berhaluan agamis serta nasionalis. Maka, tak heran mereka dapat mengusung Modi yang sangat populer bagi kaum Hindu konservatif, terutama sejak kerusuhan Gujarat. Bersama Modi, partai BJP mulai mengkooptasi berbagai institusi publik untuk kepentingan mereka. Institusi utama yang ditargetkan berasal dari legislasi baik di nasional maupun daerah. BJP berupaya untuk tidak mengusung calon-calon non-Hindu demi memastikan pembuatan undang-undang didominasi oleh kaum mayoritas. Beberapa hukum yang disahkan parlemen mulai menunjukkan ketimpangannya. Another bone of contention as far as the union government really goes. The Home Minister Rajnath Singh, now considering the request of the saints at a religious program, has supported the idea to ban cow slaughter nationally. After cow slaughtering being banned in BJP-ruled states, Rajnath now is aiming to pass an anti-cow slaughter bill in the parliament. Contohnya, kini di hampir seluruh India, praktik kurban dan memakan sapi menjadi ilegal. Sapi memang dianggap sebagai suci dalam agama Hindu. Tapi bagi Muslim, bahkan kasta rendah India, sapi adalah sumber penghasilan dan makanan yang terjangkau. Bukan hanya itu, demi menegakkan hukum-hukum tersebut, kepolisian India juga menjalin kerjasama dengan ormas garis keras. Modusnya bisa bermacam-macam. Terkadang, polisi sengaja membiarkan ormas tersebut bermain hakim sendiri, meski bila tindakan mereka kerap merenggut nyawa. Kadang, mereka juga meminta bantuan ormas-ormas tersebut dalam menangkap pelaku pemakan sapi, yang sebagian besarnya beragama Islam. Dan hari demi hari, jumlah ormas ini terus meningkat. Namun, ormas terbesar dan faktor paling berpengaruh kedua adalah Rashtriya Swayamsevak Sangh atau RSS.
Sebelum terjun ke politik, Narendra Modi adalah anggota dari RSS. Organisasi inilah yang membentuk pandangan politiknya dan yang mendorong dia untuk masuk ke BJP. Dan dengan posisi anggotanya sebagai Perdana Menteri, RSS mulai berkoordinasi untuk menaruh anggota-anggota pilihan di posisi-posisi strategis. Dibentuk pada tahun 1925, RSS bertujuan membentuk negara Hindu. Uniknya, organisasi ini bukanlah partai politik. Mereka lebih memilih membina mental dan fisik masyarakat dari bawah melalui persuasi dan indoktrinasi. Anggotanya juga diberikan latihan fisik layaknya organisasi paramiliter. Dan tentu, organisasi ini melegitimasi kekerasan apabila diperlukan. Jangan salah, kekerasan ini tidak hanya dihalalkan untuk non-Hindu, seperti kaum Muslim atau Pakistan. Kaum Hindu yang toleran dan melindungi minoritas pun bisa menjadi target. Strategi RSS untuk membentuk masyarakat Hindu dari bawah mulai membuahkan hasil. Perlahan-lahan, RSS mulai membentuk jaringan ormas-ormas lain, koperasi, dan serikat-serikat di masyarakat India. Dengan membeludaknya jumlah anggota, RSS tidak lagi perlu meminta perlindungan pemerintahan. Malahan, para politisilah yang harus meminta dukungan dari RSS apabila ingin sukses. Selain di pemerintahan, RSS juga giat menyusupkan universitas dan institusi akademis dengan ideologinya yang sangat khas. Dan ini menjadi faktor ketiga, yakni ideologi Hindutva. Hindutva atau kehinduan merupakan ideologi yang dipopulerkan oleh seorang bernama Vinayak Damodar Savarkar pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Menurutnya, bangsa Hindu dapat dijajah, ditaklukkan, dan dihina karena besarnya keberagaman mereka dan kurangnya persatuan di antara mereka. Apabila bangsa Hindu ingin kembali mengambil kejayaannya, diperlukan ideologi pemersatu yang kuat serta musuh yang jelas. Dan Savarkar terinspirasi dari sejarah panjang India dengan interaksinya bersama peradaban-peradaban Islam. Sejak dulu, India kerap ditaklukkan oleh berbagai penguasa Muslim. Sejarawan M.A. Khan mencatat bahwa invasi-invasi tersebut kerap diikuti dengan penjarahan, penghancuran kuil-kuil Hindu, pemaksaan pemindahan agama, hingga perbudakan. Dan lebih parahnya lagi, hal ini masih berlanjut hingga Inggris hadir dan menaklukkan seluruh India. Sejarah panjang ini turut berkontribusi pada konflik laten antara Hindu dan Muslim India, dan tentu diperparah dengan strategi pecah belah Inggris. Meski kecewa akan lemahnya umat Hindu di hadapan Islam dan Inggris, Savarkar kagum akan solidaritas dari penakluk-penakluk kaum Muslim. Menurutnya, bangsa Hindu harus mencontoh mereka dalam merebut kembali seluruh India. Agama Hindu memiliki banyak keragaman dan aliran yang berbeda-beda. Hindu di Indonesia dengan Hindu di India bisa saja jauh berbeda. Bahkan, sesama Hindu di dalam India sekalipun sangat beragam. Dan hal ini dianggap Savarkar sebagai kelemahan terbesar dari umat Hindu, khususnya di India. Untuk itu, penganut Hindu harus bersatu. Hanya dengan itu saja, India bisa dikuasai. Sampai di sini, kita melihat bagaimana 3 hal tersebut mengakibatkan meningkatnya radikalisme Hindu di India. Namun ada satu hal lagi yang sangat memperparah situasi, yaitu politisasi konflik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kerusuhan antar umat beragama, serangan teror, maupun perselisihan sepele selalu dijadikan bahan politik, khususnya bagi kaum elit. Setiap ada kerusuhan yang memakan korban Hindu contohnya, akan digunakan sebagai justifikasi untuk membalas dendam ke kaum lain dan menaikkan pamor politisi tertentu. Dan setiap kali hal tersebut terjadi, ideologi radikalisme dari Savarkar dengan mudah dipakai sebagai bahan politik
yang memungkinkan figur seperti Modi dan partai BJP untuk mengambil kekuasaan.